Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan clinical skill mengenai pemeriksaan gigi. Pemeriksaan gigi yang digunakan untuk clinical skill di blok 23 ini yaitu blok kesehatan gigi masyarakat, yaitu pemeriksaan status gigi berdasarkan WHO tahun 2013. Berikut adalah prosedur pelaksanaan untuk keterampilan skill beserta persiapan alat, bahan, operator, serta apa saja yang harus dilakukan ya. Prosedur kerja pertama dalam pemeriksaan status WHO untuk pemeriksaan status gigi dan juga untuk pemeriksaan periodontal. Yang pertama adalah melakukan senyum salam sapa, kemudian persilahkan pasien duduk di dental chair, kemudian menerangkan maksud dan tujuan dari pemeriksaan status gigi berdasarkan WHO seperti apa, dan setelah itu mengatur posisi pasien sesuai dengan pasiennya tersebut dan juga pasien hingga rileks. Itu adalah untuk pemeriksaan status gigi pada pasien. Dan juga untuk pemeriksaan WHO, jika dilakukan karena pemeriksaan WHO ini adalah untuk pemeriksaan lapangan, sehingga jika kita melakukan pemeriksaan WHO di lapangan, posisi pasien dapat dilakukan menjadi posisi yang posisi tidur. Jadi pasiennya berada pada dalam posisi yang tidur seperti ini. Hanya kemudian posisi dokter gigi ada di belakang pasien. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah kondisi pemeriksaan pasien jika kondisi di lapangan dan hanya terdapat bed untuk pemeriksaan gigi, tidak dilakukan di dental chair. Jika pemeriksaan status gigi dilakukan di dental chair, dapat dilakukan posisinya sesuai dengan kondisi pasien dan juga pasien sudah merasa nyaman. Untuk praktikum, untuk clinical skill pada blok 23 ini, kita melakukan dua metode. Satu, melakukan pemeriksaan kepada dental simulator atau pada antar teman. Kemudian yang satu lagi adalah pemeriksaan dengan menggunakan model gigi. Persiapan selanjutnya yaitu persiapan operator. Persiapan operator meliputi operator mencuci tangan berdasarkan mencuci tangan WHO, kemudian persiapkan masker, kemudian handscoon, dan juga operator memakai handscoon dan juga menggunakan masker. Operator menggunakan masker, kemudian menggunakan handscoon. Selanjutnya, setelah persiapan alat dan bahan, kemudian operator melakukan pemeriksaan status gigi. Sebelumnya harus dilakukan juga adalah persiapan alat. Untuk persiapan alat yang digunakan pada pemeriksaan status WHO ini, yang pertama adalah kaca mulut, sonde, Prop WHO. Prop WHO ini harus yang original atau Prop WHO. Di sini terdapat tulisan Prop WHO, dan salah satunya untuk Prop WHO ini contohnya adalah untuk milinya atau di ujung bandulnya ini milinya 0,5 mili. Jadi sangat kecil sekali. Jika ada prop yang seperti ini salah. Ini bukan yang digunakan untuk Prop WHO. Jadi karena terdapat beberapa band hitam. Jika Prop WHO asli hanya memiliki satu band hitam dan diameter 0,5 milinya ini yang sangat kecil. Ini adalah Prop WHO yang asli. Kemudian ada juga Prop WHO yang tidak asli, yaitu betul memang terdapat bandul hitamnya, band hitamnya satu, namun bandulnya ini besar, lebih dari 0,5, dan ini terdapat dua sisi. Jadi ini yang kurang tepat. Yang betul adalah yang Prop WHO dengan bandul 0,5 mempunyai band hitam satu, dan ini terdapat keterangan Prop WHO. Setelah itu pinset dan ekskavator. Kemudian prosedur persiapan berikutnya adalah model gigi tipodon ini yang sudah ada kasusnya.
Prosedur selanjutnya adalah untuk pemeriksaan gigi atau status gigi pada pasien. Posisi operator sejajar dengan pasien dan bisa pada posisi jam 9 atau jam 8, disesuaikan dengan posisi pasiennya. Kemudian untuk pemeriksaan pasien, kami akan melakukan simulasi. Yang pertama adalah jika untuk gigi tetap yang diperiksa atau di status itu adalah kondisi status mahkota dan akar. Bisa di zoom nanti bagian akarnya di bagian akar gigi untuk status gigi tetap. Namun untuk status gigi sulung yang di status adalah hanya bagian mahkota saja. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan status gigi maupun periodontal maupun fluorosis yang sesuai dengan pemeriksaan status WHO harus dilakukan satu persatu. Jadi misalnya kondisi gigi 18, kode WHO-nya untuk gigi tetap 0, kode akarnya 8. Untuk gigi 7, 0, akarnya 8. Kondisi gigi 16, giginya 0, status akarnya 8. Artinya adalah gigi pasien tersebut terdapat dalam keadaan gigi sehat dengan permukaan akar juga yang sehat. Kemudian untuk gigi 15 mahkota 0, akar 8. Gigi 14 mahkota 0, akar 8. Dan seterusnya mengikuti regio 1, regio 2, regio 3 dan regio 4. Khusus untuk gigi sulung, pemeriksaannya hanya meliputi status gigi sulung mahkota saja. Misalnya ini gigi 51, berarti gigi 51 kondisi giginya A, gigi 52 A, gigi 61 B, gigi 62 B. Artinya adalah gigi pasien pada gigi 51 dengan 52 adalah sehat, gigi 61 dengan gigi 62 adalah karies. Dan begitupun untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan periodontal. Pemeriksaan periodontal dilakukan pada pasien dalam keadaan pertama untuk pemeriksaan periodontal adalah bleeding on probing atau untuk perdarahan status gusi. Perdarahan status gusi dilakukan pemeriksaan gigi mengelilingi seluruh permukaan gigi dan dilakukan dengan tekanan yang ringan, jadi tidak terlalu dalam. Jadi jika pada saat dicoba di jari sedikit agak berwarna pucat. Kemudian dilakukan pemeriksaan menelusuri seluruh permukaan gigi seperti ini. Sebelumnya seluruh permukaan gigi. Kemudian dilakukan pencatatan. Untuk melakukan pencatatan dilakukan berdasarkan form WHO. Form WHO ini yang sudah terstandarisasi. Form WHO ini meliputi untuk pemeriksaan gigi dan juga untuk juga pemeriksaan periodontal dan juga untuk fluorosis, erosi, dental trauma, kondisi gigi tiruan, kemudian juga untuk lesi mukosa dan kebutuhan perawatan pada pasien tersebut. Setiap yang sudah dilakukan hasil pemeriksaan harus langsung dicatat. Pada saat pemeriksaan, baik untuk pemeriksaan gigi maupun untuk pemeriksaan periodontal wajib menggunakan prop WHO. Dalam melakukan sondasi atau dalam melakukan eksplorasi seperti ini harus menggunakan prop WHO. Seperti ini, gigi 18 mahkota 0 akar 8, gigi 17 mahkota 0 akar 8, gigi 16 mahkota 0 akar 8, gigi 46 mahkota 1 akar 8, gigi 47 mahkota 0 akar 8. Begitupun dengan probing untuk mengetahui perdarahan gingiva. Gigi 1, 2 dilakukan penelusuran seluruh pada permukaan gigi. Jika terdapat perdarahan diberi kode 1. Pemeriksaan untuk status periodontal selain untuk melihat perdarahan pada gusi, dilihat juga untuk pocket periodontal berdasarkan gigi indeks. Pemeriksaan sama dilakukan berdasarkan menelusuri dengan menggunakan prop WHO pada gigi 16 dan dicatat hasilnya itu adalah prop atau pocket yang paling dalam sesuai dengan gigi indeks. Selanjutnya adalah setelah pemeriksaan periodontal yaitu pemeriksaan fluorosis. Pada saat pemeriksaan fluorosis, pasien dilakukan untuk menggigit secara oklusi, kemudian dibersihkan dengan menggunakan cotton roll. Setelah itu atau dengan menggunakan cotton pellet hingga kering, dapat juga dengan menggunakan three-way shearing.
kemudian hingga kering, kemudian diminta untuk oklusi, kemudian dilihat gambaran fluorosis pada pasien dan dicatat yang paling parah. Status berikutnya adalah untuk status erosi. Status erosi juga dilihat berdasarkan keparahan erosi dari setiap gigi, baik seluruh pada permukaan gigi, dan dicatat berdasarkan yang paling parah dan terdapat berapa jumlah gigi yang erosi. Selanjutnya adalah untuk pemeriksaan dental trauma. Jika terdapat gigi yang trauma, apakah terbentur atau avulsi, itu dicatat berdasarkan statusnya dan diambil yang paling parah dan juga dengan jumlah gigi yang paling banyak. Selanjutnya adalah untuk lesi mukosa, dilihat apakah terdapat lesi mukosa, apakah terdapat stomatitis aftos recurrens saja, atau terdapat lesi yang lain, nanti dicatat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah status gigi tiruan, apakah pasien menggunakan gigi tiruan atau tidak, kemudian nanti dicatat sesuai dengan kondisinya, dan setelah itu adalah untuk mencatat status atau untuk melakukan pemeriksaan kebutuhan perawatan pada pasien tersebut, sebagian besar ini termasuk yang mana. Kemudian dilakukan pencatatan atau dilakukan pengisian pada form WHO. Terima kasih.